yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Aku yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Kita nikah sekarang aja. Mumpung masih pandemi. Ngirit. Tapi bapak pengennya ngundang banyak tamu. Nunggu tahun depan aja ya. Kalau tahun depan pandemi belum selesai gimana? Nikah kan bisa kapan aja. Yang penting kita komitmen, bisa untuk saling setia. Aku udah risih sama omongan orang yang ngatain kalau kita kumpul kebo. Gak usah didengerin. Orang yang minta kita serumah kan mamaku. Aku pingin segera punya anak setelah menikah. Tapi karirmu lagi bagus-bagusnya loh. Apa gak repot nanti bagi energi dan waktu? Ya biar repotnya di depan aja. Aku kan juga pingin bapak ibu segera bahagia. Yang mau punya anak itu kamu atau orang tua? Kamu tahu nggak siapa yang paling bahagia kalau kita segera punya anak? Ya kamu lah. Bukan. Tapi toko perlengkapan anak. Aku pengen nanti anak kita jadi seniman. Untuk nebus kegagalan bapaknya jadi seniman. Aku gak mau punya anak sama kamu. Kalau kamu gak siap anak kita nanti hidupnya beda sama kita. Kalau kamu mau menikah denganku, tolong letakkan aku di prioritas kelima dalam hidupmu. Yang pertama, Tuhan. Lalu orang tua, saudaramu, masa depan karirmu, baru aku. Kalau kelak karirku tidak sesuai dengan karirmu, apa kamu akan tetap menikah denganku? Kamu gak masalah kalau kita ngontrak rumah dulu setelah nikah? Kalau nunggu punya rumah dulu, kita gak bakalan nikah-nikah. Aku gak bisa kalau aku harus pindah ke Jakarta. Aku gak bisa kalau kita nikah gak serumah. Dari semua keluargaku, cuma adikku yang agak khawatir kalau aku jadi nikah sama kamu. Khawatir gimana? Dia khawatir kamu bakal kesulitan mengikuti gaya hidupku. Menikah itu gak gampang. Akan ada banyak masalah yang datang setelah kita menikah. Lalu kenapa kita harus menggelar pesta pernikahan jika masalah yang akan kita hadapi setelah menikah semakin banyak? Mau merayakan datangnya masalah yang semakin banyak? Begitu. Adin sama Tia katanya gak jadi nikah.
Iya, Nenek Adin dulu pembantu rumah tangganya neneknya Tia. Keluarga besar Tia gak bisa nerima Adin jadi suaminya. Katanya demi jaga nama baik keluarga. Kasian mamanya Tia, ditekan sama keluarga besar. Padahal mamanya Tia udah cocok sama Adin. Mereka suruh kawin lari aja. Nanti tinggal dulu sama kita. Adin gak mau. Terlanjur ilfil dia. Si Agni katanya kapan nikah sama Bobby? Katanya nunggu bapaknya Agni dapat istri lagi dulu. Nanti siapa yang rawat bapaknya kalau Agni nikah duluan? Terus Bobby maunya si Agni ikut ke Padang. Kalian udah 5 tahun pacaran, udah sama-sama mapan. Mau nunggu apa lagi? Kapan mau nikah? Mumpung nenek masih diberi umur sama Tuhan. Tolong disegerakan. Nenek pingin sebelum meninggal bisa ngelihat kamu di pelaminan. Gitu, kemarin nenek bilang ke aku. Desti bilang apa ke kamu? Wulan udah nikah, Niken juga udah, Nia pun udah. Tinggal kamu yang belum. Kamu gak pengen bahagia seperti teman-temanmu yang lain? Budi gagal nikah lagi. Dia kemarin nanyain aku kalau punya temen cewek mau nikah tapi belum ada pasangan, minta dicomblangin. Kayaknya udah putus asa dia. Coba suruh cari di Tinder atau ta'aruf aja. Aku udah terlanjur tergantung sama kamu. Saling sender. Selera udah sama. Bisa bercandaan absurd. Aku gak tahu harus gimana kalau kita gak jadi nikah. Aku aja yang pindah agama. Kamu yakin? Aku gak masalah kalau kita tetap beda agama. Kasian nanti orang tua kamu. Orang tuaku gampang. Yang penting nanti anak kita ikut sama agamaku. Aku yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Bilang ke keluargamu, jangan ada yang ngupload foto acara lamaran kemarin di medsos. Uploadnya besok aja kalau udah pasti nikah. Selamat ya udah lamaran. Semoga saling menyayangi sampai tua. BTW aku patah hati. Maksudnya enggak. Dulu waktu SMA aku sebenarnya naksir kamu. Kupikir dulu kamu menolakku. Logika dari mana aku menolakmu? Kamu bahkan tidak menyatakan perasaanmu waktu itu. Jadi kamu tahu kalau aku dulu jatuh cinta sama kamu. Iya. Kamu udah punya anak sekarang. Kenapa kamu bisa patah hati?
Nggak tahu, rasanya seperti itu mendengar kamu akhirnya nikah. Ini bakti siapa? Teman SMA, sekarang udah punya anak 2. Kenapa diam aja? Kamu juga boleh kok kalau mau buka-buka HP-ku. Hubungan kita udah sejauh ini. Aku takut menumpuk dosa. Kita harus menikah. Hubungan pernikahan om sama tantanmu itu bisa dijadikan contoh buat kita. Adem, ayem, tentrem. Kamu nggak tahu aja di belakangnya seperti apa. Aku nggak mau seperti itu. Pura-pura stabil, padahal ada banyak masalah. Nggak jujur sama diri sendiri. Nggak usah lihat kanan kiri. Kita punya bentuk dan cara kita sendiri. Iya, betul. Tapi kita tetap butuh contoh. Untuk itu kita kembangkan lagi nantinya. Kita kan masih muda. Menurutku nggak perlu. Cuma kamu yang bisa dengerin aku. Cuma kamu yang bisa nerima kerumitanku. Aku nggak tahu sampai kapan aku tahan. Tapi aku udah komit mau menemani kamu. Kamu seperti itu karena kasihan sama aku. Ya, mungkin itu bentuk lain dari cinta ya. Kayaknya aku nggak bakal bisa deh nikah sama kamu. Kamu selalu speak up di medsos. Kalau kita lagi ada masalah, semua orang jadi tahu masalah kita. Aku nggak mau rumah tanggaku nanti berantakan gara-gara kamu nggak bisa jaga rahasia keluarga. Kalau kamu nggak pengen aku begitu, kamu harus terbuka sama aku. Jangan menghindar kalau lagi ada masalah. Kakakmu belum menikah sementara adikku udah punya calon yang serius. Kasihan adikku kalau kita nggak nikah-nikah. Kasihan juga kakakku. Kalau dia nikah hanya demi kita segera nikah. Gimana kalau kita tunda 2 tahun lagi? Aku mau coba prepare untuk daftar PNS dulu deh tahun ini. Kalau keterima, aku bisa prepare lebih matang. Kalau belum keterima, aku daftar lagi tahun depan. Kalau nggak keterima lagi, aku cari kerjaan yang lain. Yang penting orang tuamu tahu kalau aku punya kerjaan yang mapan. Baru kita nikah. Tunda 3 tahun lagi aja deh. Aku juga mau sekolah lagi. Aku mau ambil D3 yang waktu lulusnya nggak lama. Aku minder kalau nggak punya titel. Kayaknya pendidikan penting deh buat bapak ibumu. Aku malu kalau mereka tahu aku pernah drop out dari kuliah. Sebaiknya kamu balik dulu ke keluargamu. Sesuaikan hidupmu dengan harapan-harapan keluargamu. Baru kita nanti ketemu lagi. Kamu itu gak perlu memaksakan diri untuk menikah sama aku kalau kehidupanku gak sinkron sama keadaanmu.
Kamu keberatan nggak kalau ibuku tinggal sama kita setelah kita menikah? Tabunganku belum cukup. Rezeki itu akan datang sendiri setelah menikah. Tapi ini buat resepsi ngundang keluarga sendiri aja masih jauh dari cukup. Aku khawatir kehilangan gairah sama kamu kalau kamu berhenti jadi penulis dan memilih kerja di perusahaan. Tapi kita butuh duit untuk menikah. Aku salut sama Ferdi dan Karin. Mereka memutuskan punya anak sebelum nikah supaya keluarga mereka menerima pernikahan mereka. Kasihan anaknya gak sih? Jadi bumper supaya mereka bisa menikah. Setiap pertemuan mengandung kemungkinan untuk perpisahan. Kamu mikir nggak kalau pernikahan itu selalu mengandung kemungkinan perceraian? Aku sudah memikirkannya, juga sudah mempersiapkan jika itu kelak terjadi. Walaupun aku berharap kita akan bersama selamanya. Kita tidak mungkin selamanya bersama. Ada kematian yang selalu menunggu kita. Ya, mungkin aku dulu atau kamu dulu yang mati. Bukankah itu artinya kita kelak pasti akan berpisah? Kalau begitu sebaiknya aku dulu yang mati. Buat apa kita menikah kalau bayang-bayang perpisahan selalu menghantui? Untuk menguji apakah perpisahan benar-benar nyata adanya. Persiapan macam apa yang sudah kau pikirkan kalau kita kelak nanti berpisah? Teknisnya belum. Aku hanya berpikir kalau akhirnya kita berpisah, maka harus dengan cara yang menggembirakan. Bapak sama ibuku menikah karena dijodohkan. Mereka sebenarnya nggak saling menginginkan di awal pernikahan. Tapi mereka bisa survive sampai sekarang. Kenapa bisa gitu ya? Mungkin benar ya pepatah Jawa, Witing tresno jalaran seko kulino. Iya, mungkin benar juga pesan agama. Jodoh ada di tangan Tuhan. Iya, kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Kalau kamu di posisi yang mana waktu kemarin memintaku menikah denganmu? Menginginkan aku tapi sebenarnya gak butuh-butuh amat sama diriku? Atau membutuhkan aku tapi sebenarnya gak ingin-ingin amat sama aku? Keduanya. Gombal. Kamu terlanjur dekat sama ibuku. Ibuku tampak bahagia kalau ada kamu. Ibuku minta menikah dengan kamu. Aku tidak bisa menolak permintaan ibuku. Aku takut durhaka. Aku yakin menikah sama kamu.